Bentar dulu ya, bentar. Ridho, Nah, Afan Ustaz. Ridho, akhir Ridho, coba itunya di dulu apa? Di kelas dulu. Nah, Ustaz. Baik, nabda ikhwah nuasil darsana di kitab Rasulullah wa kadzalika mukhtarat qawaidul lughah. Bismillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'du. Di antara nasihat emas dari para ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dalam terusus nasihat mereka terhadap para penuntut ilmu. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah yaitu kesabaran dalam menuntut ilmu. Ya, ini harus dicatat ya. Kesabaran dalam menuntut ilmu. Maka juga itu nasihat, salah satu nasihat yang patut ditulis dengan tinta emas. Nasihatnya Al-Imam Syafi'i, tuluz zaman, waktunya lama. Antum jangan ya menghayal atau jangan berharap antum selesai atau 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan antum sudah mahir dalam bahasa Arab. Jangan mimpi seperti itu. Karena dalam menuntut ilmu ya harus bersabar dalam meraih sebuah ilmu atau memperoleh ilmu itu. Yang kedua, sabar terhadap guru. Sabar terhadap para asatidz kita. Karena mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda dan memiliki metode yang berbeda-beda. Maka kalau antum dimanapun antum belajar, hatta sampai sama syekh pun, ya antum nggak bisa sabar, maka tidak akan mendapat ilmu itu. Sudah dikit-dikit sudah mengeluh. Ustadz ini dibanding-bandingkan, Ustadz ini terlalu berat, ya. Ustadz ini terlalu mudah, ya, atau terlalu mudah materinya. Kalau Ustadz ini terlalu sulit. Kalau Ustadz ini terlalu banyak tanya misalnya, dan lain sebagainya. Maka ini juga sebab terhalangnya kalian mendapatkan sebuah ilmu. Ya, tadi sabar dalam waktunya dalam menuntut ilmu, dan sabar terhadap guru dalam mengajarkan kalian. Poin yang ketiga, ya, fokus
ya. Ketiga harus fokus terhadap satu guru dulu. Karena kalau antum banyak mempelajari bahasa Arab kepada banyak guru, tentunya guru ya A misalkan, bukannya tercela tidak, maksudnya guru A yang mempelajari misalkan muyasar, terus guru B mempelajari mukhtarat, terus antum berguru lagi dengan guru C itu mempelajari durus lughah, atau ada lagi guru D pakai baina yadaik misalkan. Ini akan ya membuat kalian kebingungan. Karena apa? Karena terlalu banyak yang kalian pelajari dan tidak ada yang kalian kuasai satupun. Maka saran para ulama adalah agar kalian fokus terhadap satu kitab dulu. Yaitu kalau sedang mempelajari kitab ya mukhtarat atau durus lughah, maka itu kuasai dulu. Pengalaman Ana waktu Ana di Jamil Rahman, Yogyakarta, dan Ana mondok di Al Furqan Gresik, itu Ana fokus satu kitab. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dengan kesabaran. Ya, kalau seandainya Ana banyak pakai kitab dan Ana yakin sampai sekarang Ana nggak bisa. Jadi Ana fokus terhadap kitab yang dipakai di pondok itu. Dan Ana tidak mempelajari yang lainnya. Tapi tatkala Ana mempelajari ya kitab lainnya seperti Baina Yadai, seperti Durus Lughah, seperti Muyassar, seperti Al-Arabiyatul Linnasiin, dan kitab-kitab yang lain itu mudah. Karena apa? Kita sudah kuat dasarnya. Apalagi kitab-kitab nahwu yang lebih tinggi, Alfiyah Ibnu Malik, Jurmiyah, Alfiyah Ibnu Malik, ya mungkin kalau Ana akan bahas secara detail, Anda nggak paham, ya sangat rinci. Itu saran Ana. Maka kuasai dulu, ya. Fokus tadi pertama apa? Sabar terhadap masa pembelajaran, kemudian sabar terhadap guru. Yang ketiga fokus ya satu guru saja dalam masalah ini, terus kemudian fokus satu kitab saja dalam menguasai bahasa Arab. Dan jangan sekali-sekali membandingkan, nggak bakalan bisa. Nyari selera antum, enakan di ustadz sana tuh, enak ustadznya, nyantai, nggak banyak hafalan, umpama. Wah nanti ada lagi ustadz baru lagi ngajar lagi, wah nggak enak kalau di ustadz situ. Kenapa? Karena ustadznya banyak teori. Nah, begitu terus. Ya sudah, selesai urusan antum. Bahkan nanti orang sudah pada bisa baca kitab, udah mempelajari kitab-kitab yang tinggi-tinggi, ya, yang lebih levelnya lebih berat lagi. Antum masih itu aja, masih puluhan tahun masih mubtada khobar, gitu-gitu aja. Ya. Fi'il fa'il, orang-orang sudah kemana? Udah belajar kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya Majmu' Fatawa, Al-Qayyim, dan yang lainnya, antum masih bahasnya di situ aja. Ini nasihat Ana. Mas sekalian banyak sering dengar ya, sering membanding-bandingkan, dan Ana sering dengar hal itu. Dan ketahuilah bahwasanya coba dan sering pindah-pindah, nggak bakalan dapat. Wallahi nggak bakalan dapat, wallahi. Karena itu bentuk apa? Ketidaksabaran. Nah, dimanapun antum belajar seperti itu nggak bakal bisa dapat memperoleh ilmu itu. Itu saran Ana. Maka dari itu ikhwah, sabarlah dalam menuntut ilmu. Fasbiru. Ya, maka Allah mengatakan fasbiru warabitu. Sabar dan kuatkan lagi kesabarannya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu beberapa poin dari Ana diingat-ingat. Dan itu rangkuman dari nasihat-nasihat para ulama dalam kitab nasihat untuk para penuntut ilmu. Ya.
Saya karena nggak panjang lebar karena kemarin anak kemarin malamnya anak ada udur syar'i insyaallah dan anak tidak sengaja tentunya anak sudah siap ngajar qadar Allah ada kebutuhan, ada hajat yang harus anak selesaikan karena anak sebagai pembina di salah satu lembaga Quran ya waktu itu. Karena harus banyak masalah, alhamdulillah sudah selesai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah lanjutkan ini, Pak. Anak ulang ya, anak pelan-pelan saja. Ini ada tulis. Kita ingat dulu ada teori kalau kita bahasa Indonesia kita bahasa Indonesia kan namanya subjek. Ini namanya predikat. Kalau kita tarik atau kita sederhanakan yaitu misalkan ke bahasa Indonesia. Ini ibu. Ini ibu sedang memasak. Nah, ibu itu adalah subjek. Sedang memasak telur di dapur adalah sedang memasak telur. Itu adalah predikatnya. Nah, dalam bahasa Indonesia pun dalam bahasa Arab begitu susunannya. Tapi ini subjeknya. Ini subjek. Ini predikatnya. Kalau ini berdiri sendiri, misalkan al-abu, maka ini tidak dikatakan kalimat. Sebagaimana ibu, ini atau ini itu ini ibu. Itu belum kalimat ya. Belum kalimat sempurna. Maka kalau ini kita tutup al-ab atau sebaliknya al-ab kita tutup mudarrisun ini juga belum sempurna. Maka itu bukan dikatakan kalimat. Baru dikatakan kata. Dan dalam bahasa Arab ini maka dikatakan kalimat yaitu memiliki makna sempurna. Jadi dikatakan kalimat itu memiliki apa? Memiliki arti yang sempurna. Ya, kalau banyak doang susunannya memiliki arti yang sempurna. Nah ini, ketika kita susun al-abu mudarrisun, al-abu mudarrisun ini memiliki arti yang sempurna. Al-abu adalah mubtada, mudarrisun adalah khobar. Ini anak udah ulang-ulang. Mubtada dan khobar harus sama dalam sisi jenisnya. Kalau sering ulang-ulang ya, jenis itu jenis kelaminnya dan bilangannya. Dan bilangan. Kita lihat di sini, jenis ini laki-laki. Al-ab adalah laki-laki. Mudarrisun juga laki-laki. Sama, berarti sama. Al-ab ini bilangannya 1. Al-mudarrisun juga bilangan 1. Maka inilah sama dari sisi jenis dan bilangan. Paham sampai sini? Anda ulang lagi biar nggak bingung. Paham sampai sini? Bagaimana Ikhwan? Apakah paham? Mohon responnya. Itu insyaallah. Insyaallah. Nanti besok mau itu. Paham sampai sini, Kak? Paham Ustaz. Paham tuh Ustaz. Insyaallah. Ini masih sederhana ya. Masih sederhana. Ya. Masih kalimat sederhana. Dan ini subjek ini memiliki bermacam-macam. Ya. Yang sudah Ana jelaskan. Mungkin nanti akan dijelaskan sama teman-teman yang lama. Panjang lebar. Begitu juga khobar. Memiliki kurang lebihnya 3 macam. Kalau mubtada banyak. Memiliki apa? 3 macam. Yang pertama adalah
predikatnya ya. Bentuknya seperti ini. Ya, kalau bisa dikatakan bentuknya mufrad. Maksudnya mufrad bukan mufrad bilangannya, bentuknya satu begini. Enggak bertingkat. Ini jenis pertama. Inilah jenis kedua. Ini Afwan Ustadz, terputus Ustadz. Ya Ustadz, Afwan terputus. Ridho. Afwan tadi macet Ustadz. Saya akan ulang. Ini untuk subjek bentuknya banyak ya, bermacam-macam. Ini udah Anda jelaskan pada di awal-awal ya. Mungkin Anda bisa tanya sama yang lama ya, kayak Ridho dan teman-teman yang lain. Begitu juga khobar, kurang lebihnya ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama bentuknya kayak gini. Ini adalah bentuk mufrad atau bentuknya enggak bertingkat, bukan bentuk mufrad, maksudnya dalam bentuk bilangan, bukan. Maksudnya satu gini, enggak bertingkat. Yang kedua adalah bentuknya bertingkat gini. Nah, kalau ini khobarnya kita tarik, jenis kedua adalah bentuknya kayak gini. Bentuknya adalah ini bentuk ini macam pertama atau bentuk pertama, ini bentuk kedua. Asalnya dari Tolhatu abuhu mudarrisun. Tolhatu abuhu mudarrisun. Ini mubtadanya. Mubtada pertama, masih ingat ini? Ini khobarnya. Khobar, tapi khobarnya macam ini adalah, macam yang kedua adalah khobarnya bertingkat. Ini adalah khobar ini. Khobar untuk mubtada ini. Ini dan bentuk khobar ini terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Jadi kalau kita uraikan, ini adalah mubtada. Ya, karena dia isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Tolha adalah mubtada. Kemudian ini khobarnya. Khobar ini. Abuhu mudarrisun. Abuhu mudarrisun adalah khobar ini. Ini khobar, ini mubtada pertama, berarti khobar pertama. Ini adalah, ini selesai. Sebenarnya kalimat sudah selesai. Tapi kalau kita uraikan lagi ini, kalimat bertingkat ini, ternyata ada susunannya lagi. Abuhu. Ya, ini mubtada kedua. Mubtada kedua. Mudarrisun, khobar ini. Khobar untuk mubtada kedua. Kayak gitu. Maka ini disebut khobar dalam bentuk jumlah. Khobar dalam bentuk jumlah. Karena ini kesatuan ini, satu kesatuan ini adalah bentuknya jumlah. Berarti yang pertama dalam bentuk mufrad, yang kedua khobar dalam bentuk jumlah. Paham tuh? Bingung? Gimana? Alhamdulillah, Ustaz. Paham tuh Ustadz. Yang baru-baru kesian ini. Nah, soalnya kalau dari awal lagi Anda bingung. Paham nggak nih? Yang kalau dari awal lagi yang lama-lama kesian ya. Nah, jadi begitu. Nah, nanti dipelajari aja. Kemudian kita ingat dulu yang sudah Anda jelaskan. Kemudian pembahasan kita ini sudah selesai. Tapi kita sekarang pembahasan kita kana. Tinggal dimasukkan saja kana Tolhatu. Ya, pembahasan kita kana. Yang ini sebenarnya asalnya kana itu dari mubtada ini, dari mubtada khobar. Kana Tolhatu, ya kan?
abuhu mudarrisun. Nah, kana Tolhatu abuhu mudarrisun. Nah, inilah kana yang beramalan. Kana itu merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Dan ini bukan mubtada lagi, namanya isim kana. Sudah bukan mubtada lagi. Dan ini juga bukan khobar. Ini khobar biasa, tapi khobar kana. Dalam bentuk jumlah. Makanya jumlah apa ini? Jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar. Karena terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Maka dikatakan khobar kana dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, selesai. Apa i'rabnya Ustaz? Kedudukannya nasab. Karena amalan khobar kana adalah nasab. Ini adalah rofa. Kenapa dengan doma? Karena dia apa? Enggak, doma tidak ditanwin karena dia mamnu minas sorof dan dia mufrad. Mamnu minas sorof nggak boleh ditanwin, kemudian dia mufrad dengan doma. Kemudian abu mudarrisun adalah nasab. Nasabnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Paham itu ya, Ikhwan? Paham nggak? Ustadz, izin bertanya Ustadz. Apa? Maksud nasab dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya, itu bagaimana Ustadz? Kan ini kemarin pembahasannya kana ya. Ya, na'am Ustadz. Terus anak ulang lagi. Begini. Bingung anaknya tadi. Mas. Ambillah Mas. Banyak ini air ini. Contohnya gini. Muhammadun Ustadan. Muhammadun Ustadun. Adalah enggak? Jadi ini. Kana Muhammadun Ustadan. Ya enggak? Sahih Ustadz, betul. Benar gak ini? Sangat betul sekali. Nah, ini isim apa? Isim Isim kana wa khobar kana. Ini khabar kana. Ini jumlah ini menduduki tempatnya ini. Jumlah ini, jumlah ismiyah menduduki tempatnya khabar kana ini. Maka ini kan nasab. Walaupun ini dia jumlah, tapi dia kedudukannya nasab, menduduki tempat khobar kana kan nasab amalannya. Maka jumlah ismiyah fi mahalli i'rabnya. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Sebagai khobar kana, karena khobar kana harus nasab. Nah, jumlah ini adalah menempati ustadz ini. Ustadzan. Maka nggak mau, walaupun dia bentuknya begini, bentuknya jumlah, bukan rofa, tapi dia menduduki tempatnya khobar kana yang amalannya harus nasab. Nggak bisa dirubah, nggak boleh, hukumnya paten. Rumusnya merofakan isimnya, rofa isimnya. Ya. Rumusnya kana adalah rofa, ya, rofa isimnya. Ya, rumusnya kana ya, dan saudaranya tentunya. Rofa isimnya dan plus nasab khobarnya. Di sini aja ya. Karena rumusnya adalah rofa
isimnya dan nasab khobarnya. Nih, ini adalah rumus kana. Maka ini rofa isimnya, rofa. Nah ini rofa. Rofanya dengan apa? Dhammah, karena ini isim mufrad. Isim kana, rofa. Nasab dengan fathah, kenapa? Isim mufrad. Nasabnya dengan fathah. Dan seterusnya, yang kemarin kita sudah latih. Sedangkan ini bentuk jumlah, khobar ya. Bentuk kedua adalah khobar dalam bentuk jumlah. Yang ini menduduki tempatnya khobar kana. Maka dia harus, mau nggak mau harus nasab. Mau nggak mau harus nasab yang dia fi mahali, artinya menduduki tempatnya nasab. Jumlah ini, jumlah ismiyah menduduki tempatnya nasab sebagai khobar kana. Kalau satu persatu, kalau diurai satu-satu, ini bukannya nasab. Abuhu adalah marfu sebagai mubtada, rofa. Rofanya dengan apa? Dengan wawu. Kenapa? Asmaul khamsah. Hu apa? Domir, karena dia harus ma'rifah. Mubtada ini mudhof kepada isim domir. Mudhof kepada isim domir. Maka dia harus ma'rifah. Kalau abun aja nggak boleh. Kenapa? Karena nakiro nggak boleh menjadi mubtada. Asalnya nakiro tidak boleh menjadi mubtada. Boleh dia jadi mubtada, harus ma'rifah, maka diidofakan dengan domir. Domir ini adalah termasuk isim yang ma'rifah. Maka hukumnya menjadi ma'rifah, abuhu. Asalnya adalah kata abun dan domir huwa. Ya. Artinya adalah abun dan domir huwa. Maka ini menjadi isim yang ma'rifah sebagai mubtada. Dan kedudukannya harus rofa, bukan nasab. Mudarrisun adalah khobar marfu, ya. Rofa yang menyempurnakan makna mubtada. Nah, kalau satu kesatuan dia rofa, tapi kalau sudah posisinya menduduki khobar kana, maka dia menjadi nasab. Paham? Insyaallah, Ustaz. Ustaz mau nanya Yang lain dikit. gimana kecepatan? Ustaz mau nanya, Ustaz, mudarrisun Silakan. kenapa tidak jadi mudarrisan ya Ustaz ya? Kan dia statusnya jadi nasab. Yang mana? Itu mudarrisun Ustaz. Yang mana? Yang ini? Yang Yang jumlah. mudarrisun kan harusnya kan nasab, kan itu statusnya nasab Ustaz. Mudarrisun. Yang mana ini? Yang bawahnya kan jadi yang pada saat itu dia sudah menjadi khobar kana. Dia kan mudarrisun, kenapa tidak menjadi mudarrisan ya Ustaz ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kan ini statusnya ini. Statusnya kalau dia kita uraikan satu persatu, dia khobarnya ini. Khobarnya apa? Khobarnya mubtada. Khobarnya mubtada harus apa? Hah? Iya Ustaz. Ya kan? Iya. Nggak boleh, karena harus sama. Khobar itu harus rofa. Ya ini rofa, ya kan? Rofa. Ini juga harus rofa. Ya, rofanya dengan wawu, karena asmaul khamsah, ini rofanya dengan dhammah. Kenapa? Isim mufrad. Nah, kalau kita ini kan mudarrisan, salah. Nggak nyambung. Nah, ini rofa, ini nasab. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Nggak sama ya dalam i'rabnya. Karena khobar adalah isim yang marfu, ya. Nggak sama dalam i'rabnya. Dan minal marfu'at adalah termasuk mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna. Itu termasuk marfu'at yang rofa. Jadi nggak boleh khobar biasa sebagai nasab, nggak boleh. Dia harus rofa, karena memang dia rofa. Minal asma'i marfu'at, termasuk isim-isim yang marfu. Nggak boleh dia nasab. Nggak boleh juga fa'il nasab. Nggak ada fa'il nasab. Misalkan doroba zaidun. Doroba zaidun
eh, hisonan. Nggak boleh doroba Zaidan hisonan atau doroba Zaidan hisonun gitu. Jadi Z-nya jadi pelakunya jadi nasab, nggak boleh. Pelaku itu adalah rofa. Bacanya salah kalau doroba Zaidan hisonan, itu bacanya salah sudah. Nggak ngerti ilmu nahu. Yang pelaku itu harus rofa. Dan begitu juga khobar harus rofa. Nggak boleh khobar itu nasab. Makanya nggak ada di rumus-rumus kitab-kitab para ulama adalah khobar adalah termasuk isim yang nasab, nggak ada ya. Dari mana, dari dulu sampai sekarang nggak ada seperti itu. Makanya ini bantahan orang-orang yang mengingkari dalam kitab Asma wa Sifat, yang mengingkari tentang kalamullah. Mereka mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah yang berbicara adalah, katanya di situ yang benar wa kallamallaha Musa yang berbicara, bukan Allah, kata mereka. Nah, itu mereka benahu itu. Jadi Musa itu adalah rofa katanya. Musa, Allah nggak berbicara katanya. Jadi Allahnya dinasabkan, padahal Allah yang fa'ilnya. Ya, fa'ilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, adalah termasuk yang rofa. Maka mereka orang takwil menakwilkan bahwasanya Allah tidak berbicara, yang berbicara Musa adanya. Nah, dibalikan fa'ilnya. Nah, ini yang parah ya. Seperti itu. Ada lagi? Jadi intinya, kenapa nggak boleh dinasabkan? Karena khobar adalah termasuk isim yang rofa, gitu aja. Khobar adalah termasuk isim-isim yang marfu, nggak boleh yang nasab, nggak boleh jar. Karena ada isim-isim yang nasab. Contohnya apa? Isim-isim yang nasab, maf'ulun bi, ya. Maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah, hal. Nah, ini adalah isim-isim yang nasab. Nah, beda kalau ini adalah isim-isim yang rofa. Paham? Paham nggak? Paham Ustaz? Ya paham, insya Allah paham. Mau nanya dikit aja Ustaz. Jadi maksudnya khobar kananya ini statusnya masih nasab, ya Ustaz ya? Khobar kana. Khobar kana memang harus nasab. Jadi Harus. yang harus masuk. Jadi itu dia karena berarti mudarisun itu rofa karena dia mengikuti abuhu yang mabni, ya Ustaz ya? Bukan mabni, ini adalah gini. Anak ini kan. Jadi gini. Oke, antum masih bingung. Jadi gini. Asalnya gini ya. Anak belum nggak pakai kana dulu. Abuhu atau gini deh. Anda tuh udah paham nih sama abuhu, ya, mudarrisun. Abuhu mudarrisun. Kalau anak nih jangan pakai kana dulu deh. Kananya dihilangin dulu, jangan diingat-ingat. Sekarang anak tulis begini, benar apa salah? Benar apa salah? Benar Ustaz. Benar Ustaz. Benar ya? Benar. Ini sebagai apa ini? Sekarang kita uraikan, ini sebagai apa? Mubtada. Mubtada ini? Khobar. Khobar. Kenapa itu nggak boleh begini? Abuhu mudarisan. Boleh nggak? Nggak boleh Ustaz. Nggak boleh Ustaz. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, khobar harus sama jenisnya dengan mubtada. Nah, sama jenis dan bilangannya. Ya kenapa nggak boleh nasab? Anda tanya. Karena khobar termasuk marfu. Iya, karena khobarnya termasuk isim yang marfu. Kok tiba-tiba nasab? Kecuali ada amil di sini yang merubah dia rofa jadi nasab, tapi bukan amalannya bukan khobar biasa. Contoh, pakai kana. Ini rofa, tapi ini bukan mubtada. Isim kana. Ganti. Ini khobar, bukan khobar biasa. Khobar kana. Baru benar. Ya enggak? Ya enggak? Nah, Ya Ustaz, betul Ustaz.
Ya. Ya kan, kalau begini baru benar kan? Tapi masalahnya ini adalah kalau ini benar, tapi kalau ini masalahnya adalah jumlah, bukan kalimat tunggal, tapi jumlah. Nah, kalau begini benar. Nah, jumlah itu terdiri lagi dari ini. Abuhu, mudar, pakai mubtada dulu. Boleh nggak begini? Atau antum langsung begini? Boleh nggak? Hah? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Asalnya gini dulu kan, sebagai ini mubtada, sebagai Khobar. khobar. Kita masukkan baru kana. Ahmadu, misalkan. Nah, ini isim kana. Ini semua adalah khobar kana. Ini semuanya. Kalau kita pisah-pisah, baru ini terdiri dari mubtada dan khobar biasa, tapi enggak. Ini bukan amil ini. Karena ini adalah amilnya ini. Dia berfungsi yang ini nih. Ini dan ini. Ini enggak. Dia kaidah asal mubtada khobar biasa. Paham? Paham Ustaz, paham. Nah, gitu. Ini adalah biasa mubtada dan khobar biasa. Yang berfungsi sebagai kana, yang efek dari kana adalah ini aja, ini dan ini. Dan ini statusnya nasab. Yang ini Ahmad ini dan semuanya ini efek kana. Kalau ininya dipisah satu persatu, dia mubtada biasa, mubtada dan khobar biasa gitu loh. Paham ya? Nah, Masih ada yang bingung? Anak pulang lagi kalau bingung. Gimana Ikhwan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Mumpung Ustadz masih memberikan kesempatan Anak ulang. Pusing kayaknya kalian. Ustadz, mungkin anak mentafsirkan, teman-teman masih bingung tentang jumlah nanti. Bentar. Mas, pelan-pelan Mas bacanya. Karena abuhu, udah di sana ini benar, nggak ada iskal ya, nggak ada muskilah ya. Ini nggak ada iskal, benar. Sekarang ini kan model pertama. Ini model pertama. Sekarang kita mau pakai model kedua. Model khobarnya ya, model kedua. Nah, sekarang misalkan kita masukin kanan atau saudaranya lah yang lainnya. Atau kana, misalkan Ahmadu. Nah, model kedua ini bukan model beda, modelnya jumlah. Jumlah itu kan harus terdiri, maksudnya jumlah sempurna. Nah, jumlah ini terdiri kan dari mubtada khobar atau fi'il fa'il. Kita dari mubtada khobar dulu, kita buat mubtadanya. Misalkan tadi apa namanya? Aku ya, atau amuhu. Ya, amuhu aja ya. Amuhu maridun. Amuhu maridun. Kana Ahmadu amuhu maridun. Lihat, ini yang efek kana, yang isim kana adalah ini. Ini isim kana. Khobar kana ini semuanya, khobar kana. Nah, selesai ini. Kita sekarang kembalikan dulu isim kana nih rofa irobnya. Ya, rofa. Khobar kana. Nah, nasab. Sepakat. Selesai. Sampai sini selesai. Selesai enggak? Rofa, nasab. Nah, kan antum pengen tahu nasabnya mana saat? Nah, jumlah ini yang menempati kedudukannya khobar kana ini, yaitu mudarisan. Amuhu maridun menempati tempatnya mudarisan. Paham? Hah? Paham nggak? nah, Ustaz. Paham, Ustaz. Paham, Nah, Ustaz. yang apa?
Ammuhu maridun adalah menempati tempatnya mudarisan. Sebagai apa? Obat? Karena. Sebagai khobar kana. Nah, kalau kita uraikan satu persatu, ini kan udah jelas nih. Isim, khobar. Selesai, sebenarnya udah sempurna. Tapi kan antum mau tahu nih, kok khobarnya begini ya? Nah, dari bentuk jumlah. Jumlah itu ada dua kemungkinan. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Itu aja. Nggak ada yang lain. Ini jumlah apa nih? Ternyata kalau kita uraikan ini isim. Nah, ini isim dari amun. Masukkan domir huwa. Maka jadi ma'rifah. Sebagai mubtada. Ini sebagai khobar. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ini nggak mungkin nasab. Paham? Paham, Ustaz. Gitu. Ustaz. Ini isim kanan. Ini mubtada, ini khobar. Nggak mungkin dia nasab karena nggak mungkin khobar itu i'rabnya nasab, nggak ada. Kecuali khobar kana. Kalau khobar biasa nggak mungkin dimanapun rumusnya nggak ada. Khobar adalah termasuk isim yang marfu, ya, minal marfu'at. Sampai sini paham? Insyaallah, Ustaz. Coba buat masing-masing. Jangan nggak banyak teori dulu. Habis ini selesai kita akan terus logo. Habis ini satu lagi, dua lagi ya. Jumlah itu kan ada dua, isimnya dan fi'liyah. Nanti fi'liyah anak contohkan. Sekarang buat dulu 3 kalimat masing-masing dan jangan sama. Ya, jangan sama ini, maksudnya cobalah yang bentuk apa banyak ya, atau benda ya boleh, atau hewan dan sebagainya. 3 masing-masing 3. Pakai saudara-saudaranya kanan, jangan hanya kanan, banyak, ada Laisa, ada Asbaha, ada Adha, ada Dholla, ada Amsa, ada Bata, ada Soro, ada Laisa, ada Mazala, ada Mabarih, Manfakka, Mafatia. Kerjakan masing-masing 3, tidak boleh sama. Boleh benda, buat dulu asalnya, makanya anak buat kaidah pokok dulu, anak kuatin dulu usulnya. Ini usulnya namanya, ilmu usul. Ini usulnya, ini baru pengembangannya seperti ini, gitu. Usulnya di mubtada dan khobar. Kalau mubtada dan khobar kuat, maka ini furuknya antum gampang. Makanya anak uraikan lagi dari awal lagi. Kayak gitu. Buat masing-masing 3 coba. Anak tunggu kasih waktu 10 menit lah atau 15 menit lah. Silakan. Berisik, Mas. Silakan buat kerjakan.
aja latihan takut kemalaman. Lihat, perhatikan ini. Ana teruskan dulu ya. Model kedua adalah khobar ya. Khobar yang pertama begini. Model khobar kedua dalam menggunakan kana dan saudara-saudaranya. Nah, ini dimasukkan dulu. Kana, tetap misalkan umpama Ahmad ya. Ahmadu. Nah, tadi ini jumlah ismiyah. Yang pertama, ini model kedua ya. Tapi model kedua yang pertama, jumlah ismiyah. Karena jumlah itu dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini masih model kedua ya. Model kedua A, itu jumlah ismiyah. Model kedua B adalah jumlah fi'liyah. Kita masukkan aja. Kana Ahmadu jumlah fi'liyah. Tapi di sini misalkan ya atau ini apa? Yanam. Kana Ahmadu yanam. Yanamu fil lail. Atau bis sabah. Kana Ahmadu yanamu. Ini adalah jumlah fi'liyah. Model kedua yang B. Model kedua yang B, kalau kita i'rab, kita ini kedudukannya, ini isim kana, ini adalah khobar kana. Yanam. Yanamu adalah khobar kana dari jumlah fi'liyah. Mana fi'liyah Ustaz? Fi'liyah yanam. Dari kata nama yanamu. Dari kata nama yanamu adalah fi'il madi ajwaf. Ya, yang huruf ilahnya di tengah. Ya. Nama yanamu. Ini adalah fi'il. Yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Yang terdiri dari fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah. Ya, mana fi'ilnya? Yanam. Mana fa'ilnya? Ada domir huwa di sini, mustatirun. Domir huwa kembali ke Ahmad. Ya, maka kana Ahmadu yanamu fis sabahi. Kana Ahmadu yanamu fis sabahi. Ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya ada yanamu. Mana fa'ilnya? Ada domir yang disimpan, disembunyikan. Ada domir huwa yang kembali ke Ahmad. Fahim domir huwa? Fahimna, Ustaz. Fahimna, Ustaz. Nah, model kedua ini selesai sudah. Besok nanti atau sekarang anak tanya berapa aja, sampling aja. Nanti besok kita selesaikan teori ini. Nah, jadi anak, ini anak mau selesaikan teori ini biar selesai rampung. Nanti kita, jadi gitu anak. Soalnya kendala kita kalau kita langsung penerapan atau antum ke Durus Lugo, antum nggak akan dapat teori sedetail ini. Nggak dapat teori sedetail. Kalau antum hanya mengandalkan Durus Lugo, itu nanti di jilid-jilid keempat baru antum dapat sedetail ini. Tapi kalau jilid 2 nggak bakal dapat. Makanya anak seling ini. Ini teori penerapan. Gitu. Ke kitab pun penerapan. Jadi beda. Yang penulisan Syekh, Doktor atau Doktur Abdul Rahim itu beliau menempatkan teori-teori detail ini adalah di jilid-jilid keempat. Jilid 2 aja belum dapat ini. Maka ini anak kasih sekarang. Jadi nanti pas ada model-model seperti ini udah nggak bingung, ya, udah nggak bingung. Nah inilah model kedua dalam bentuk khobar kana. Ya, yang model kedua itu juga dibagi lagi, ada variannya lagi. Model kedua dalam bentuk jumlah itu ada varian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah ini seperti ini, kita kan udah tahu kan ya, terdiri dari mubtada dan khabar.
yang jumlah kedua, yang varian kedua dari jumlah yang model kedua ini ada jumlah fi'liyah yang tadi dari fi'il dan fa'il. Nah, selesai. Nah, sekarang anak coba sampling ya. Ridho, panggil Ridho. Oh, naam Ustaz. Tafadhol ahi Aji. Aji coba buat yang sederhana dulu. Kalau Kana udah ya kemarin sama saudara-saudaranya sudah. Sekarang Kana fokus ke sini model kedua. Jadi model pertama ini Kana dan saudaranya sudah kita buat pada pertemuan yang lalu dan sudah kita juga beraneka ragam. Ada yang bikin musanna, jamak dan lain sebagainya. Sekarang Ana mau fokus di sini. Dalam model kedua, khobarnya model kedua dalam bentuk jumlah. Coba antum pakai laisa. Buat pakai laisa. Terserah. Oke, Atau batasan. ini aja. Laisa. Taruh nanti sebentar. Laisa mufrad muannas. Itu satu tapi perempuan. Boleh. Semuanya atau gimana? Terserah. Pokoknya mufrad muannas. Nah, dikembangkan. Pakai bata, Ustaz ya. Bata. Laisa. Laisa. Ini sendiri. Laisa itu temannya Kana juga gitu loh. Ayo. Laisa. Laisa itu artinya Ya. bukan, Ustaz. Iya, bukan, tidak, boleh. Ayo. Tuh, Ustaz. Laisa Silakan. Mahmudun. Perempuan ya. Laisa Mahmudun. Kif, Ustaz? Dengerin Ustaz, itu perintahnya perempuan satu untuk perempuan. Satu untuk perempuan. Iya. Pasti. Ini kan laki. Laki satu. Sekarang perempuan tapi satu. Lasti, Ustaz. Lasti. Hah? Nah, lasti. Laisat. Coba ayo. Nah, Ustaz. Bismillah. Laisat Zainabun talibatun mujtahidun. Talibatu mujtahidun. Mujtahidatun. Astagfirullah. Ini bisa tulis ya. Karena apa supaya gimana nih? Papan tulisnya kecil nih. Karena apa ya sini ya. Jadi antum udah tahu salahnya nih. Anak tulis. Apa tadi? Laisat Laisa apa? Zainabu. Jangan direvisi. Zainabun apa Zainabu? Zainabu, Ustaz. Talibatu. Zainabun apa Zainabu? Zainabu. Oh, Zainabu gimana sih? Sak begitu. Zainabu. Terus. Talibatu mujtahidatun. Talibatu Mujtahidatun. Zainab bukan murid yang rajin. Zainab bukan murid yang rajin. Murid yang betul. rajin. 6 Ustaz. Ya. 6. Sekarang Ana tanya, ini isimnya mana? Isim kanannya Ustaz Zainab. Bukan. Enggak ada kana ini, lihat itu. Amalannya siapa? Apa ini? Mana? Laisat saudara kana. Iya, yang beramalan ini disebutnya ini, jangan kana lagi. Berarti isimnya apa? Isim kanannya Zainab. Enggak ada isim kana ini. Ini apa? Ini yang lagi beramalan siapa ini? Yang lagi berfungsi siapa? Laisa. Laisa, berarti isim Laisa. Isim Laisa. Oh, 6 Ustaz. Isim Laisa ya. 6 Ustaz. Dia ingat itu yang ditanya Laisa ini kan isim Laisa. Terus khobarnya mana? Khobar Laisa talibatu mujtahidatun. Ini khobar 6 Ustaz. Khobar Laisa. Laisa ya. Sepakat ya? Sepakat semua. Sekarang Ana tanya. Ini dalam bentuk apa khobarnya? Jumlah ismiyah.
jumlah ismiyah. Nam. Terdiri dari Mubtada khobar. mubtada, khobar. Gitu kan ya? Itu Iya nggak? pakai alif lam, Ustaz. At-talibatu. Tadi Ustaz. coba at-talibatu. Ya, Ustaz, kan mubtada itu kan harus makrifat, Ustaz, ya. Tadi atau tadi nyebutnya talibatun atau at-talibatu. Salah baca, Ustaz. Ya, Laisat Pak. Zainabut talibatu. Zainabut talibatu. Begini. Nam, Ustaz. Ya, Ted. Ini secara kedudukan benar, sudah. Ini benar, tapi ada yang salah. Ini juga benar sebenarnya secara ini ya, teori ya. Tapi secara makna coba. Terjemahkan. Zainab bukan murid yang rajin. Bukan begitu. Ini mubtada khobar loh ya. Ini mubtada khobar, bukannya yang itu adalah sifat. Ini subjek juga. Bukan sifat ya. Subjek, ini subjek juga. Ini predikat gimana? Jadi ada yang kurang di sini. Sebenarnya ada robit. Apa robit? Ada domir yang kembali. Zainab misalkan. Ini bentuknya harus ada kembali yang kemari. Domirnya. Misalkan olamuha. Olamuha. Nggak boleh begitu, bentuk begitu nggak boleh. Ini kan satu pola. Satu pola itu nggak boleh begini. Banyak banget ininya. Harusnya begini. Apa? Olamuha. Nah, hanya ini balik ke Zainab. Dan dia ma'rifah karena idhofah dengan domir. Ini kan satu pola ini, satu kesatuan. Kecuali ada lain lagi, baru bisa bikin subjek lagi. Bikin kata baru ini kata baru, satu kata, satu kalimat maksudnya. Kalau mau buat kalimat lain bisa begitu. Ini kalau begitu nggak boleh. Ya, tahu salahnya ya? Nah, barakallahu fiik. Yang lain. Nah, Ustaz. Tafadhol akhi Syafrullah Lubis. Tafadhol akhi. Buat pakai soro. Temennya kana, soro. Artinya apa? Menjadi atau perubahan. Coba buat mudzakkar yang mudzakkar musanna. Pakai soro, coba. Muzakkar yang musanna ya Ustaz ya? Ya, mudzakkar tapi musanna. Olamuha. Ya kalau begini antum cepat bisa. Jadi apa ya? Kalau cuman pakai teori tapi nggak bisa menerapkannya, nanti di kita bingung. Nah, kalau anak latih sekalian penerapannya, nanti kan terbiasa. Pakai soro, mudzakkar, musanna. Ya Ustaz. Bismillah. Soro waladani. Ayo terus. Waladani Soro. Terus jalisatani
Gimana? Gimana? Ja, wisatani. Eh, Apa? belum kepikiran Ustaz. Bentar, Ustaz. Masih bingung ya? Iya, yang merangkai katanya aja susah. Jadi Boleh gini, itu nggak Ustaz? Masjidin, tapi jadinya bukan itu Ustaz katanya. ya, Anda pengen jumlah ismiyah dulu, yang ini model dulu, model kedua dulu. Jadi gini, Anda lihat Anda cara membuat Anda tadi kan, Anda cara membuat kalimat tadi dibuat dari dasarnya dulu. Kalau antum mau buat pola pakaian itu dari dasarnya dulu, polanya dulu. Nah, polanya apa ini? Polanya dari mubtada khobar. Tentukan dulu mubtada khobar baru pakai soro gitu loh. Coba ini, anak kita pelajari ini ya, yang dari teman antum tadi ini. Nah, kan udah bilang, Laisanya kita hapus dulu, Mama. Ini mubtada aja nih. Kalau Laisa kita hapus. Kemudian ini tinggal buat aja ini tinggal buat khobar. Khobar biasa, nih mubtada ini khobar. Kalau Laisanya kita hapus. Khobar ini ternyata dia ada kedudukan lagi, kalau kita uraikan ada lagi. Dia mubtada, ada mubtada lagi. Ini ada khobar lagi. Kayak gitu. Ini mubtada, ini khobar. Jadi khobarnya bertingkat. Ini mubtada pertama, ini mubtada kedua, ini khobar pertama. Ini khobar kedua. Kayak gitu. Jadi asalnya itu dari mubtada khobar, bukan jumlah ismiyah. Itu asalnya dari mubtada dan khobar. Dan ini harus sama, sudah berulang-ulang. Harus sama jenisnya dan bilangannya. Jenisnya dan bilangannya. Nah, kemasukan saudara-saudaranya kanan, entah Laisa, Tasoro, Asbaha, Adha, dan lain sebagainya, tinggal dirubah amalannya aja. Gitu loh. Iya Ustaz. Paham Ustaz. Nah, coba. Mungkin di ini Ustaz, soro waladani baituhu. Ana ulang nggak apa-apa Ustaz ya? Bapak, silakan. Soro waladani baituhuma kabironi. Coba. Soro waladani baituhuma apa? Kabironi. Benar nggak Ustaz? Yang ada kita cek ya. Lihat dulu. Soronya dihilangin dulu deh. Jangan lihat soronya, jangan dilihat dulu. Sekarang ini mubtada, benar nggak mubtada begini? Soronya dihilangin dulu, jangan diingat-ingat dulu, nanti gampang. Benar nggak mubtada? Anak tanya, mubtada kayak gini boleh nggak? Nggak boleh Ustaz. Al-waladani harusnya. Harusnya? Al-waladani Ustaz. Nah, itu kan kesalahannya, tahu kan? Nah, pakai alif lam. Baru bisa digunakan. Nah, mubtada bener kan? Nah, karena pakai soro, nanti dulu deh. Pokoknya ini mubtada gitu kan. Sekarang kita cek baituhuma. Bener nggak ini? Ini sebagai khobar dulu deh. Sebagai khobar mubtada, ya enggak? Ya enggak? Ya Ustaz, betul. Sebagai khobar mubtada dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya, sekarang kita uraikan. Ini rumus nih, lebih susah fisika, lebih susah bahasa Arab daripada fisika nih.
Coba kita lihat ini mubtada. Baitu. Ini mubtada boleh nggak begini? Nggak boleh Ustadz. Kenapa nggak boleh? Harusnya musanna juga Ustadz. Jadinya baita baita nihima. Harusnya seperti itu. Kenapa harus musana juga? Dari mana tuh? Ini syaratnya adalah mubtada dan khobar harus sama jumlahnya dan harus sama jenisnya Ustadz. Nah, sekarang ini mubtada atau khobar? Kalau anak pisah gini, ini mubtada atau khobar? Mubtada Ustadz. Ya kenapa harus sama? Ini kan di awal. Oh iya Ustadz. Kurang teliti. Iya, paham ya? Paham Ini kan Ustadz. di awal. Kenapa harus sama? Beda. Ini dulu ya. Ini dulu. Satu. Baituhuma. Sekarang kita pecah. Right? Ini nggak harus sama. Berarti ini benar mubtada. Ma'rifah tidak? Ma'rifah Ustadz. Kenapa ma'rifah? Isim domir. Idofah. Bukan idofah dengan? Oh, isdofa dengan ismun domir. Ya, gitu. Afwan Ustadz. Kemudian, ini khobar benar nggak? Benar nggak? Betul. Betul harusnya. Kenapa benar? Khobarnya jumlahnya musanna Ustadz. Busana rofa tidak? Rofa Ustadz. Nah, menyempurnakan makna mubtada tidak? Menyempurnakan makna mubtada. Nah. Naam Ustadz. Ini sudah benar kaidahnya, tinggal sekarang pakai soro. Gitu loh. Nah, kalau pakai soro, maka ini berubah amalannya. Berarti ini isim soro. Isim soro. Isim soro. Ini khobar. Khobar soro. Nah, gitu aja sih. Apa susahnya? Apa yang susahnya? Iya enggak? Iya Ustaz. Iya, pertama kan isim soro, itu. Jadi asalnya itu makanya anak kuatkan mubtada dan khobar itu adalah pokok usul dari semua jumlah ismiyah. Itu adalah kalau belajar akidah itu usulnya. No. Usul untuk merangkai semua ya kalimat-kalimat dalam bentuk jumlah ismiyah. Itu usulnya mubtada khabar dulu. Baru nanti yang lainnya itu cuman furuknya, cabang-cabangnya aja. Kan kayak gini mudah. Mudah nggak? Nah, mudah kan? Kayak gini. Dan itu bisa kembangkan. Nanti di kitab itu beraneka ragam. Kalau antum udah terbiasa, udah kuat ini, kaidah-kaidah sederhana, di kitab lebih sudah bisa mendeteksi, oh ini maksudnya ini, udah belajar anak. Gitu. Paham? Paham Ustadz. Boleh bertanya Ustaz? Oh, tafadhol, silahkan. Terjemahnya itu yang pas gimana Ustaz? Soro al-walidani baituhuma akbaron. Ini pakai alif apa anak apa bapak ini? Walid atau waladan? Anak Ustaz, anak al-waladan. Berarti waladan. Jadi dua anak bisa laki-laki, dua anak laki-laki tersebut dua rumahnya besar gitu. Kalau telah menjadi besar, yang tadi kecil mungkin dibangun rumah tersebut dua anak laki-laki ya, kedua rumahnya telah menjadi besar. Soro ini artinya perubahan atau menjadi, boleh. Seperti misalkan sirtu mudarisan, saya telah menjadi atau menjadi seorang guru gitu. Artinya soro itu menjadi atau berubah. Yang tadinya bodoh jadi pintar, misalnya yang kecil jadi besar gitu.
kayak gitu, atau yang bisa kebalikannya, pokoknya dia perubahan. Ya, litahwil. Allah mengatakan as-sara tufidu litahwil, perubahan atau litaghyir, perubahan. Sampai sini paham? Paham Ustaz? Syukron. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ikhwan? Ya, Ahi Ishak, tafadhol. Afwan Nah, Ustaz, ini izin untuk bertanya Ustaz. Oh, silakan. Ana murid baru jadi masih menyesuaikan. Jadi tadi dijelaskan mubtada itu harus makrifat, betul gitu ya Ustaz? Iya, harus ma'rifat. Pada asalnya ya, pada asalnya harus ma'rifat. Oh begitu. Nah. Terus ini Ustaz, yang tadi contoh soro al-waladani baituha itu berarti Baituhuma. oh itu huma. Nah Ustaz, Ya, sudah huma. paham Ustaz? Humanya balik ke sini. Oh ya. Nah. Ini kan dua. Sudah paham. Ya, ini dua. Nah Ustaz, jazakallahu Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz? Fadol. Tafadhol. Saya punya kalimat ini apakah betul ya? Silakan. Amsa asyamsu daw'uha jamilatun. Amsa apa? Asyamsu Ya. daw'uha jamilatun. Baik. Bantal asur. Baik. Ini sebagai apa? Amsanya dihilangin dulu. Ini sebagai apa? Isim Enggak, amsanya dihilangin dulu apa? Sebagai apa? mubtada. Mubtada. Baik. Untuk OH sebagai apa? Atau ini semua sebagai apa? Khobar. Khobar. Baik, sekarang kita uraikan. Ini apa sebagai apa? Atau afan? Ini sebagai apa? Mubtada. Hah? Mubtada ya Ustaz. Mubtada. Kenapa sebagai mubtada? La adri Ustaz. Karena apa, isim ma'rifah. Isim Enam. Isim ma'rifah. ma'rifah. Baik. Kemudian ini sebagai apa? Khobar. Khobar. Ini sudah jelas ya. Khobar, ini mubtada, ini khobar. Khobar dalam bentuk jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Maka ini benar ya. Enggak harus sama. Ini apa namanya nih? Satu, apa ulama ada hilaf ini dikatakan laki-laki atau perempuan. Taruhlah ini anggaplah ini laki-laki atau anggaplah ini perempuan. Asyam. Maka ini nggak harus sama karena ini jumlah, khobar dalam bentuk jumlah. Sekarang ini laki-laki apa perempuan? Do'un. Atau ini laki-laki atau perempuan? Ini jamil atau ini perempuan? Ini do'u, ini perempuan atau laki-laki? La adri Ustaz. Daw'uha. Perempuan. Iya. Daw'uha. Pakai ini ya. Pakai wawu ya. Naam. Daw'uha. Perempuan. Ini perempuan benar nggak? Ini perempuan benar nggak? Naam, Ustaz. Ya, harus sesuai apa jenis dan Jumlah bilangan. Bilangannya 1 atau 2 ini? Daw'un. 1. Ini 1 bukan? 1. Maka benar. Ini analisanya benar. Ini benar karena ini apa, jumlah ismiyah. Maka sekarang kita terapkan, kita masukkan amsa. Maka ini
berubah menjadi isim amsa, begitu analisanya. Amsa kemudian ini khobar amsa. Nah, ini isim amsa ini khobar amsa. Selesai. Kalau Hah? kalau asyams itu perempuan, amsanya tetap atau jadi mungkin ams. Oh iya, pakai kalau ini perempuan maka jadi amsat. Pakai apa? Tambahin pakai tak anis. Pakai tak anis ya. Amsat apa amsayat? Hah? Lah dari Ustaz. Coba ditasrif. Kalau asbahat, kalau itu kan asbahat. Kalau amsa, adhat. Oh, berarti amsat ya. Enggak pakai amsayat, enggak. Amsat. Kayak adhat. Kayak adha itu. Adha itu pagi, waktu duha. Enggak. Coba cari. Benar Ini Ustaz. lagi. Benar Ustaz, amsat Ustaz. Amsat ya. Ya, benar Ustaz, amsat Ustaz. Seperti adhat. Adhat itu waktu duha. Adha itu pakai alif maksuroh, alif bengkok itu. Ini sama kan alif bengkok ini. Jadi amsat asyamsu dawuha jamilatun. Amsat asyamsu dawuha jamilatun. Itu. Paham ya? Nah, Paham ya? Nah, inilah adalah bentuk-bentuk pengembangan. Ini adalah bentuk-bentuk pengembangan dari teori-teori yang kita berikan tadi. Insya Allah besok Ana pengen coba ini yang model kedua tapi yang jumlah fi'liyah. Setelah itu Ana cukupkan satu lagi itu model ketiga dalam bentuk sibul jumlah. Setelah itu Ana cukupkan teorinya. Nah, nanti pertemuan ke-7 nanti kita pelajari dus lugo prakteknya. Karena teorinya Anda cukupkan dulu. Nah, setelah itu pertemuan ke-7 Anda coba teks berbahasa Arab. Anda suruh baca satu-satu dan suruh terjemahkan. Kayak gitu. Kayak waktu itu kita pernah. Teman yang bisa itu cuma baru sedikit ya, baru berapa orang ya, 1 atau 2 orang yang bisa, yang lainnya masih belum bisa. Nanti mungkin Ana kasih yang kitab-kitab mudah, tapi ada syaratnya, nggak boleh browsing-browsing, harus sesuai kemampuan yang kalian miliki, harus baca sesuai ilmu yang sudah kalian pelajari gitu. Ya, itu nanti begitu modelnya. Jadi modelnya sebagaimana Anda telah sampaikan di awal-awal pelajaran, bahwasanya metode kita adalah teori, penerapan, baca kitab. Teori, penerapan, baca kitab, begitu. Jadi dengan demikian, insya Allah kalian terlatih, gitu. Jadi habis ini selesai, ya besok Anda selesaikan. Setelah itu baru kita balik ke durus lugo, mungkin berapa kali pertemuan, kemudian kita ujian baca kitab, gitu ya. Satu orang satu paragraf ya, satu orang satu paragraf, gitu. Tapi nanti pertemuan yang ke-7 atau ke-8 lah. Sampai sini, Ikhwan, ada pertanyaan? Oh iya. Bagaimana Ikhwan? Apakah ada pertanyaan? Apa kecepatan? Ataukah kecepatan? Atau bisa disampaikan ke admin, boleh lah. Kalau nggak berani nyampaikan langsung. Nggak apa-apa. Atau langsung sampaikan langsung juga nggak apa-apa. Ustadznya juga lapang dada. Sorry Ustadz. Jelas ya. Ini setengah 10 dah tuh. Makanya anak nggak mau panjang lebar lagi, takut kemalaman. Oh iya Ikhwan, Ana mau tanya, waktu Isya teman-teman apakah selesai jam 8 nggak? Ana pengen tahu aja, pastikan untuk daerah Malang atau daerah sekitarnya.
apakah benar selesainya sekitar jam 8 ya? Tadi Ana masuk paling ya orang ketiga kayaknya Ana ya. Yang lain belum pada masuk tadi. Iya, Mas Ishak benar ya? Antum selesai waktu isyanya jam 8 ya? Mas Hanif gimana? Daerah Malang ya? Ya, daerah Malang ya, jam Karena 8. posisi Malang itu azan jam 19.13. Jadi mungkin selesai sholat jam setengah 8. Setengah 8 ya, belum ininya ya, pulangnya juga ya. Kalau Mas Ishak di posisi di Jogja kurang lebih hampir mendekati jam 8 kurang 15. wah, itu Selesai Ustaz. salat Isya. Banyak yang maju, Ustaz. Gimana, Ustaz? Apa mau dibuat jam 8 atau dibuat setengah 8, Ustaz? Ya kalau jam 8 ya tadi konsekuensinya ya jam segini baru selesai setengah 10. Ya itu, Ustaz. Karena qadarullah kondisi Isya juga seperti ini juga, Ustaz. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dibuat jam 8 ya. Nah, Ya. oke. Baik, itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, Ana langsung tutup saja ya, Ustaz. Apa tidak? Tutup aja. Baik. Beres. Bentar. Ya, jazakallah Ustaz Al-Aim. Fa insyaallah ta'ala. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ana selaku moderator mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.